Yang terhormat Bapak Martius Sutena, SKM, MM, MSc, selaku narasumber kita pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Prof. Mukhlis Isnaini, beliau yang telah mendudukkan pejabat pembuat komitmen di APBD yang sempat viral itu. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar menyusun spesifikasi insenerator. Sebelumnya saya sampaikan bahwa pada siang hari ini kita akan mengikuti webinar menyusun spesifikasi insenerator. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Pardon Murdiantoro, berasal dari UKPBJ Kota Batu, yang telah lama masuk di masuk ikut di grup MS Training. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa sesuai peraturan LKPP nomor 7 di pasal 22 itu tentang pedoman perencanaan pengadaan, salah satunya adalah menyusun spesifikasi teknis, Bapak Ibu. Dan penyusunan spesifikasi teknis ini dimulai pada waktu perencanaan pengadaan di N-1. Dan untuk terkait pada siang hari ini, itu tidak kita pungkiri bahwa masalah limbah B3, limbah medis, limbah non-medis, ditambah lagi musim pandemi COVID-19 ini tentu akan menyisakan banyak masalah terkait limbah. Untuk itu, sangat perlu Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini, menyusun spesifikasi teknis, apalagi dibawakan oleh pakarnya Bapak Ibu. Beliau adalah Bapak Martinus Sutena, SKM, MM, MSc. Beliau sudah purna tugas Bapak Ibu per 31 Maret 2018. Beliau pernah menjabat sebagai Kasubag Pendidikan Penelitian Keperawatan Non-Medis Bagian Pendidikan Penelitian, pernah jadi Kepala Bagian Pendidikan dan Penelitian, sekarang masih jadi staf dosen minat Kesehatan Lingkungan Prodi IKM Fakultas Kedokteran UGM. Beliau juga sebagai konsultan part-time di PT Fresh Consulting Yogyakarta, PT Hayung Ningrat Jakarta, PT Multigama Yogyakarta, JTTC UGM Yogyakarta, dan puluhan dia sebagai narasumber di kegiatan yang berhubungan dengan limbah atau kesehatan lingkungan, Bapak Ibu. Jadi tidak salah, inilah mungkin satu-satunya pakar di bidang kesehatan lingkungan atau insenerator yang ada di Indonesia. Dan pada siang hari ini, acara ini diselenggarakan oleh MS Training and Consultant, didukung dan disponsori oleh PT Anugrah Global Sukses, atau yang dikenal PT Agus. Untuk mempersingkat waktu, kami berikan kepada Bapak Martinus kurang lebih 50 menit. Kemudian untuk yang 40 menit selanjutnya, diskusi, tata caranya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Mukhlis. Silakan Pak Martinus. Baik, terima kasih Pak Pardon. Pak Pardon, maaf ya Pak ya. Ini kalau yang di belakang saya familiar tuh, Murdiantoro, Mas Mur. Jawa gitu, enak gitu. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tadi sudah disebut nama, sudah disebut kalau pakar itu terlalu berlebihan itu Pak Padron. Saya praktisi saja lah, nanti kalau pakar takut disidik oleh inspektorat membuktikan kepakaran gitu. Jadi Bapak Ibu, saya senang orang lain tidak senang, itu aja Pak. Kenapa? Limbah atau sampah itu kan orang lain tidak senang, tapi saya senang Pak.
Dan dari seneng itu kemudian timbul ide-ide, timbul kreativitas, timbul rezeki. Nah, intinya begitu saja. Bapak Ibu, jadi siang hari ini sementara saya off, coba saya boleh membuka kamera saya. Tadi identitas saya sudah disebut, saya di UGM, melanjutkan tugas kepada Nusa Bangsa setelah saya pensiun dari Rumah Sakit Sarjito di bagian pendidikan dan penelitian Rumah Sakit Sarjito. Jadi 31 tahun saya mengabdi di rumah sakit, ya untungnya tidak sakit, gitu. Tapi setiap hari keluar masuk rumah sakit. Ya, ini tanda pengenal saya di staf IKM, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Lingkungan dan Keperawatan di rumah sakit di UGM. Kemudian tanda pengenal saya yang terakhir, PAKI. Saya anggota PAKI, Perhimpunan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia. Bulan Februari sebelum pandemi, saya disumpah sebagai tenaga profesi ahli kesehatan kerja. Maka salam tadi, salam pertama saya, salam K3. Agar nanti kalau kita mengelola insenerator sehat selamat, itu aja Pak Murdianto. Dan teman-teman semua. Jadi, terima kasih Mas Agus dari PT Agoes dan Pak Muji Santoso yang sudah memfasilitasi saya. Siang hari ini kita lebih banyak diskusi saja, nanti kalau saya dianggap pakar, ya nanti kita diskusi. Karena mengacu pada peraturan terkini, saya bisa memberikan pencerahannya tergantung otonomi daerah masing-masing. Jadi kalau saya harus menekankan dan mewajibkan seperti ini, barangkali tidak berlaku di lain tempat. Begitu, tapi intinya pernah kami memulai, tanda petik, menjual insenerator, saya masih aktif dan baru-baru aktif di rumah sakit, tanda petik menjual insenerator itu karena dulu di Jawa Tengah ada pengadaan insenerator setiap kabupaten. Nah, saya merancang di situ, kemudian kita minta tolong kepada teman yang bisa rancang bangun, akhirnya kita gabung-gabung, kita las, saya konsultasikan dengan teman-teman dari Fakultas Teknik, akhirnya jadilah sebuah insenerator. Waktu itu pertama saya mendapat pesanan 12 buah di Kabupaten Blora. Dan itu insenerator tipe paling kecil, karena hanya terdiri satu burner dan satu blower. Nah, jadi disebut pakar ya tidak, karena setting insenerator kami, saya mulai dari goresan pensil, meniru yang sudah ada di rumah sakit kami. Kebetulan di Rumah Sakit Sarjito ada hibah waktu itu dari Jerman kalau tidak keliru, insenerator yang sudah modern, sekarang sudah di-off-kan. Di sana ada insenerator tipe MS22 dengan 2 burner, 2 blower. Tapi masih juga sangat sederhana. Ada fotonya atau gambarnya yang nanti kami modifikasi. Bapak Ibu, kalau judul ini kemudian mengarah pada kaitannya dengan menyusun spesifikasi, saya jadi ingat pada saat kami menjabat sebagai panitia pengadaan barang jasa, kalau sudah ditantang yang namanya membuat SPK, wah di situ muncullah pasal demi pasal, ayat demi ayat, spesifikasi yang akan kita turunkan menjadi tetapan kapan kita akan beli sesuatu. Nah, di sana ada surat perintah kerja. Dan itu saya yakin nanti teman-teman yang sudah pelatihan di PBJ, pengadaan barang jasa, yang terkini, saya lulus tahun 2009 di Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat. Ada permasalahan limbah B3. Kita tahu, khususnya di Pasienkes, kalau peraturan Menteri Kesehatan, itu mengatur Pasienkes dengan rumah sakit itu dibedakan. Kalau rumah sakit ada peraturan tersendiri, pengelolaan K3 dan limbahnya, tetapi untuk Pasienkes juga ada peraturan tersendiri mengenai Pasienkes. Pasienkes itu dari FKTP, primer, tingkat pertama, atau puskesmas, sampai kemudian bidan praktek mandiri, dokter praktek mandiri, laboratorium,
balai pengobatan, pengobatan tradisional, limbah farmasi, limbah apotek, dan semuanya itu masuk di Pasienkes. Jadi dimensinya sangat luas kalau kita akan banyak mengenal tentang limbah B3. Belum lagi bahannya. Jadi permasalahan itu sebetulnya permasalahan muncul sejak adanya bahan B3. Kemudian berikutnya limbah B3-nya. Nah, limbah B3 kalau dari rumah sakit kita kenal jelas banyak. Hampir semua yang ada di masyarakat, di lapangan, di Pasienkes itu ada di rumah sakit. Sebagai contoh, kalau limbah yang berupa kimia kan dari apotek atau depo farmasi atau penyediaan obat, itu limbah B3-nya, khusus yang dari kimia dan cair, sudah banyak. Belum nanti yang cair dari pengelolaan limbah cair rumah sakit, belum nanti pembuangan dari hemodialisa, dan seterusnya. Limbah B3 semuanya. Jadi padat dengan limbah B3 untuk sebuah rumah sakit. Kalau Pasienkes barangkali yang dengan rawat inap bisa jadi juga lebih banyak dibanding puskesmas yang non rawat inap. Bapak Ibu, gambar-gambar ini saya coba saya ambil citasinya pada saat tahun 2020, kira-kira bulan November, itu sudah ada 4 menteri atau 4 kementerian yang menyelenggarakan pengelolaan limbah B3, yakni Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perhubungan. Jadi dari wacana 4 kementerian ini mengelola limbah medis kaitannya dengan masa pandemi, dulu terwacanakan adanya 4 SKB 4 menteri, tetapi beda, yang keluar nanti surat edaran dan surat himbauan ataupun arahan dari setiap kementerian yang tadi kami sebut. Bapak Ibu, gambar ini menunjukkan betapa banyaknya dan betapa padatnya kalau kegiatan rumah sakit itu sudah menyangkut limbah B3. Nah, limbah B3 kan kemudian masuk ke belakang lagi, harus ada insenerator, harus ada TPS, harus ada tenaga yang mengelola dan mengolah. Sudah diolah, nanti ada abu, bagaimana menimbunnya, bagaimana menguburnya. Pak Martinus. Ya, Pak. Halo. Suara saya? Jelas, Pak. Halo, jelas. halo. Jelas, Oke, oke. Yes, mungkin ya belum tak angkat ini. Baik, minta maaf. Jadi karena saya pakai headset yang agak terjurai. Bapak Ibu, jadi masalah limbah B3, kita melihatnya dari depan adanya bahan sampai ke belakang nanti menjadi bahan B3 lagi berupa sampah, berupa limbah cair padat maupun gas. Kemudian menumpuk di suatu tempat yang namanya TPS, dipersyaratkan lagi di sana ada titik koordinat, baik untuk TPS-nya maupun titik koordinat untuk pengolahan limbah cairnya, untuk pengolahan limbah padatnya, atau titik inseneratornya. Itu semua diwajibkan ada dan dilaporkan. Nanti kira-kira ada sistem online yang wajib rumah sakit atau Pasienkes itu mengisi pelaporan itu rata-rata tiap bulan. Nanti kita akan lihat. Tapi dari gambar-gambar yang kami siapkan ini mudah-mudahan menjadi maklum teman-teman yang di lapangan. Ini kira-kira rumah sakit kelas A, rumah sakit kelas B, begitu banyaknya kegiatan di belakang, tanda petik, di belakang rumah sakit. Teman-teman, ini beberapa Pasienkes yang selama ini masa pandemi melakukan kegiatan, baik pemeriksaan sampel, sampai mungkin berlembur-lembur dan sebagainya, belum nanti pemeriksaan torak dan sebagainya, di sana terjadi penumpukan film-film dan sebagainya di radio diagnostiknya, kemudian bahan-bahan untuk hand sanitizer dan sebagainya, banyak selama masa pandemi kita tahu. Bahkan yang terakhir, kita tahu sekarang sudah ada edaran Menteri Lingkungan Hidupnya, limbah medis atau limbah infeksius rumah tangga. Bapak Ibu saya kira sudah mengenal ini dan kita akan ikut berpartisipasi di mana kita berada di perumahan atau di rumah kita masing-masing, kita wajib mengelola limbah infeksius rumah tangga. Apa? Masker yang kita pakai di setiap hari itu adalah limbah infeksius. Maka dari itu, ayo kita bergotong royong bersama tetangga dan sebagainya agar tidak ada ledakan ataupun peningkatan kasus COVID-19 lagi. Bapak Ibu, ini contoh-contoh pekerjaan yang harus kita laksanakan. Belum lagi, ini gambar yang kami tunjukkan di kiri tengah ini, penumpukan limbah medis di Jalan Raya Bogor.
katanya sudah diangkut oleh transporter, tapi kemudian tercecer atau memang sengaja dibuang di tepi jalan. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau sudah terjadi seperti ini, biasanya terus dilihat, ini limbah dari mana? Nah, bukan siapa yang mengangkut, tapi limbah dari mana ini? Nah, kalau sudah limbah dari mana, sudahlah, gampang mencarinya. Ini mesti rumah sakit X atau puskesmas Y, begitu. Kira-kira begitu. Nah, nanti yang dipanggil pertama, dikonfirmasi, dikonfirm pertama, ya yang menimbulkan limbah atau yang menimbulkan sampah. Bapak Ibu, ini contoh yang sudah begitu padat di Fasiankes, ada beberapa karakteristik di sana, kegiatan medisnya, ada limbah infeksius, patologi, benda tajam, farmasi, sitotoksik, kimiawi, radioaktif, kontainer bertekanan. Contohnya masih ada beberapa rumah sakit yang mengadakan semprot untuk membasmi nyamuk dengan tabung bertekanan. Dan itu saya dulu pada saat sudah mengenal itu meledak, kami hapus pengadaannya. Jadi rumah sakit harus berani menghapus pengadaan tabung-tabung bertekanan untuk pemberantasan serangga dan binatang pengganggu di rumah sakit. Jadi tolong teman-teman yang menyusun SPK sudah selayaknya tidak lagi mengadakan pengadaan seperti itu. Limbah medis dan sebagainya yang ada di rumah sakit, baik organik maupun anorganik. Teman-teman, saya punya pengalaman tahun 1987, panjenengan mungkin ada yang belum lahir. Saya pernah membakar di insenerator itu satu kaki, dari femur sampai ujung jari. Nah, karena kapasitas insenerator kami hanya kira-kira 0,8 meter kubik, kaki itu tidak bisa kami tutup itu. Harus kami potong, akhirnya ya apa ya, karena itu bukan orang ya, kakinya orang, kami potong dulu, akhirnya menjadi 2. Nah, kalau sekarang mungkin dikenal mutilasi juga ya. Tapi bagi kami, karena itu tugas kami, harus kami masukkan dan kami bakar selama kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam, semua sudah jadi abu dan keropos. Itu pengalaman yang setelah itu banyak karena amputasi dari kanker, baik kanker payudara biasanya yang banyak, kanker mame, itu 1,5 ember biasanya banyak, termasuk formalinnya. Teman-teman, kita diingatkan oleh peraturan perundang-undangan yang mesti kita acu, yang mesti kita ingat tentang pengelolaan limbah medis atau limbah B3 di Fasiankes atau di rumah sakit. Pertama, ini sudah agak lama, sebelum ada pandemi, tetapi masih sampai sekarang kita pakai. Di sini menyangkut tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 yang mengeluarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P56 tahun 2015. Disusul dengan perizinan pengelolaan limbah B3-nya. Karena tata caranya sudah tahu, tetapi kalau rumah sakit atau Fasiankes itu mengelola sendiri, kemudian sampai mengolah sendiri, sampai kemudian harus mengubur sendiri dan seterusnya, itu diatur kemudian dengan P95 tahun 2018. Terakhir terkait dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P74 tahun 2019 tentang kedaruratan pengelolaan bahan limbah B3. Jadi teman-teman bisa jadi di Fasiankes kita atau rumah sakit kita itu ada bahan atau limbah B3 atau bahan B3 yang sudah kadaluarsa, yang menumpuk, yang kemudian insenerator kita misalnya ngadat atau misalnya tidak ada insenerator yang kemudian bisa dioperasikan atau barangkali transporternya kecelakaan sehingga tertunda perizinannya melebihi batas waktu yang diizinkan, kan kalau yang kurang dari 50 kg kan bisa 9 hari ya, tapi kalau yang lebih dari 50 kg kan 2 hari maksimal, 2 kali 24 jam. Nah, itu perizinan. Sehingga mau tidak mau kita harus menyampaikan keadaan darurat itu kepada sistem yang ada di dalam pelaporan limbah B3 atau penyediaan ataupun penyimpanan B3. Tolong teman-teman benar-benar yang sekarang teman-teman di Fasiankes memiliki bahan B3 atau bahkan sampai memiliki limbah B3 wajib dilaporkan. Teman-teman, saya cuplikkan saja peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P56 2015 tadi di pasal 15 pengelolaan B3
sudah diamanatkan. Jadi di sana ada pasal 5 ayat D, poin D, itu pengolahan limbah B3. Jadi teman-teman rumah sakit itu dianggap sebagai pengolah, karena dia mengumpulkan, mengangkut ke TPS, kemudian menimbun di TPS, kalau mungkin kemudian ada insenerator, dia juga memusnahkan limbah B3, ini kita kelompokkan menjadi pengolah limbah B3. Nah, nanti penguburan limbah B3-nya dan atau penimbunan limbah B3-nya ini sudah lintas sektor. Berikutnya di pasal 17 kita melihat diperbolehkannya insenerator digunakan untuk mengolah, untuk memusnahkan limbah B3 tadi di pasienkes, di rumah sakit atau di puskesmas atau di pasienkes lainnya. Kemudian di pasal 22 ini sudah diamanatkan. Jadi peraturan P56 PMLHK 56 2015 pasal 22 sudah mengamanatkan. Jadi teman-teman nanti kalau menyusun spesifikasi atau surat perintah kerja, ada acuannya, ada referensinya. Jadi mau pengadaan, ada orang yang menawarkan atau perusahaan yang datang dan menawarkan, tanya dulu efisiensi pembakarannya berapa. Nah, buktikan 1 meter kubik tinggal berapa sampah yang tidak terbakar, nah itu efisiensi. Kemudian temperatur ruang bakarnya berapa? Pada saat on berapa? Setelah ditunggu pemanasan 10 menit berapa? 20 menit berapa? Setengah jam berapa? Nah, tentunya akan naik. Batas minimal untuk bisa dimasuki limbah untuk dibakar 800 derajat Celcius minimal. Nah, di ruang bakar kedua atau chamber kedua, ruang bakar asap minimal 1000 derajat Celcius. Dan ini waktunya singkat, hanya 2 detik. Nah, tadi di ruang bakar utama bisa sampai ya 2 jam, 3 jam, dan seterusnya tergantung jenis limbah yang akan dibakar. Misalnya kalau tempat kami dulu, ada insenerator yang kami gunakan hanya untuk membakar cairan. Cairan dari mana? Sisa otopsi. Jadi bedah mayat itu menghasilkan limbah cair yang limbah B3, infeksius, berbau, cairannya enggak karuan warna dan bentuknya dan sebagainya, sisa-sisa otopsi itu harus kita bakar. Nah, membakarnya dengan mangkok atau dengan ya panci yang besar begitu, yang bisa dimasukkan ke dalam insenerator, kemudian bersama pancinya kita tentu tahu kita bakar. Nah, nanti kan jadi uap di sana. Tinggal mancinya kalau sudah terbakar seluruhnya. Memiliki alat pengendali pencemaran udara atau wet scrubber dan sejenisnya. Yang kelima, ketinggian cerobong minimal 14 meter dari muka tanah atau 1,5 tinggi bangunan di sampingnya dengan radius 50 meter dari insenerator. Jadi teman-teman kalau ada bangunan tertinggi misalnya lebih dari 14 meter ya tinggal menambahkan saja sedikit. 1,5 bangunan tertinggi. Terus jaraknya tentunya dari bangunan tertinggi ini 50 meter, berarti ditarik ke sana. Ya. Nanti teknisnya teman-teman yang dari teknik yang akan mengatur dan menempatkan ini. Kita dari teman-teman sanitasi biasanya tinggal mengikuti peraturan ini. Cerobong dilengkapi dengan lubang ambil sampel uji emisi, dengan tangga untuk naik dan form ya, jadi kayak tangga tetapi di belakang punggung kita itu terlindungi, jadi pengaman. Bila limbah B3 berupa polychlorinated biphenyls atau berpotensi menghasilkan polychlorinated dibenzofuran ini, dibenzofuran, dan atau polychlorinated dibenzodioksin, maka suhu di ruang bakar kedua minimal 1200 derajat Celcius selama minimal 2 detik. Efisiensinya dinaikkan untuk yang polychlorinated ini, efisiensinya harus sampai 99,99%. Nah, begitu strict aturan ini, nanti teman-teman yang akan menyusun SPK sebagai spesifikasi insenerator sudah kira-kira mengacu pada pasal 22 ini. Pasal 23-nya, insenerator dilarang untuk limbah B3 radioaktif, limbah merkuri, limbah yang mudah meledak, contohnya yang kaleng-kaleng tadi, yang bertekanan itu tidak boleh dibakar. Jadi tolong teman-teman nanti kalau misalnya ada limbah yang berupa kaleng yang bertekanan, tentunya
harus disisihkan dulu dan tentunya harus dikelompokkan dulu agar tidak kemudian pada saat pembakaran terjadi ledakan. Wah, minta maaf ini kalau sudah saya nyalakan kamera saya, sepertinya juga menjadi masalah sharing saya. Ya, peraturan tadi pada prinsipnya sebetulnya pengaturan tentang petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan instruksi. Ini tertulis di dalam wacana adanya SKB 4 Menteri, tapi lahirnya semacam ini, Surat Edaran Dirjen Perhubungan nomor 4 tahun 2020. Ini tentang pengaturan kendaraan yang boleh untuk pengangkutan limbah B3. Kemudian Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020, ini tentang izin-izin persuratan dan pengaturan armadanya. Kemudian Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2020 dan nomor 167 tahun 2020, ini tentang pengaturan teknis kaitannya dengan tadi mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor Menteri Lingkungan Hidup nomor P56. Kemudian dilanjut dengan Surat Edaran dari Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, ini di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, nomor 156 dan 194 tahun 2020, sama. Jadi ini masa pandemi, sangat banyak hal-hal yang terkait dengan pengelolaan limbah B3 dan peraturan untuk pemusnahannya. Permendagri sendiri sudah lama sebetulnya, di tahun 2017, Permendagri nomor 12. Di sini mengamanatkan, mengisyaratkan, menginstruksikan bahwa pemerintah daerah sesuai otonomi daerah dapat mengadakan atau dapat membeli atau dapat mengoperasikan insinerator sejauh tentunya anggarannya mampu dan perizinannya dimulai dari sesuai program otonomi daerahnya masing-masing. Dan di sana kan setiap pemerintah daerah, kabupaten atau provinsi mesti ada dinas lingkungan hidup yang mengatur, yang mengelola, yang mengawasi, yang membina pengelolaan limbah B3-nya. Nah, nanti naik kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk mendapatkan izin operasionalnya. Kira-kira demikian prosesnya. Nah, teman-teman, ayo kita lihat. Kalau melihat kebutuhan insinerator menjadi penting di setiap Pasienkes atau di rumah sakit, teman-teman yang sekarang bekerja di rumah sakit untuk pengadaan, ini saya mendengar dan melirik beberapa Pemda, beberapa rumah sakit, bahkan yang terdekat aja di Gunung Kidul, desa kami, itu akan mengadakan kemungkinan insinerator tahun ini. Nah, kebutuhan ini perlu kita lihat dulu spesifikasinya. Jadi ada banyak rancang bangun beberapa insinerator dari perusahaan. Kami sebagai akademisi sering dimintai tolong oleh teman-teman dari perusahaan, Pak, tolong Pak nitip kepada teman-teman yang sedang ambil S2 Kesehatan Lingkungan, nanti kalau ada kesempatan saya titip, ya katakan leaflet, jadi contoh semacam ini yang kami bawa. Saya juga mengacu mencitasi, ada beberapa teman-teman yang mencoba inovasi, dan saya senang karena teman-teman produksi dalam negeri, kenapa kita harus import? Ini gambar yang kami suguhkan, yang sebelah kiri ini rancangan dari awalnya kami pribadi, kemudian dikembangkan oleh teman kami di Jogja, menjadi sebuah insinerator yang dipakai di beberapa pemerintah daerah di Indonesia, dan rumah pelindungnya semacam ini. Jadi kira-kira kalau sudah ada insinerator, kita kemudian membangun rumah pelindung. Maaf, saya harus menunggu kalau saya menghidupkan kamera, sepertinya share screen saya menjadi terganggu. Jadi teman-teman, kita akan melihat banyak nanti kaitannya dengan rancang bangun insinerator ini. Mudah-mudahan teman-teman semakin dapat memahami
nanti spesifikasi yang akan kita gunakan seperti apa, nanti akan saya coba mengupasnya dari sisi, saya mohon izin, ini karena di rumah yang jauh dari BTS, saya ada masalah sedikit. Pada prinsipnya, saya akan menguraikan mulai dari kulitnya insenerator, kemudian nanti masuk ke dalam komponen di dalamnya, kemudian nanti masuk lagi kepada administrasinya. Sayangnya ini mohon maaf, apakah dengan kecil seperti ini masih bisa dipersani ya? Bisa, Pak, bisa. Kalau saya, ya bisa ya. Bisa. Dengan mohon maaf ini, kalau saya slideshow kok sepertinya malah jadi permasalahan. Tapi saya coba kembali. Saya dengan tanpa menghidupkan kamera saya akan mencoba slideshow kembali. Yes, cukup bisa. Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P56 2015 B3 meliputi ini sudah sangat familiar loh ya, jangan lupa. Sudah sangat familiar. Nah, di sana ada lagi kategori limbah B3. Jadi di peraturan ini sebelumnya sudah didahului dengan PP, lebih tinggi tentunya dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tadi, PP 101 2014, mendahului. Di sana ada kategori bahwa jenis kegiatannya rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan itu memiliki sumber limbahnya, seluruh rumah sakit dan laboratorium klinik, itu limbah B3. Fasilitas insenerator harus punya. IPAL yang mengolah efluen dari kegiatan rumah sakit dan laboratorium harus ada. Jadi ini amanat di PP 101 2014, peraturan pemerintah. Jadi ini mengikat semua kementerian. Teman-teman, di sana kemudian uraian limbahnya berupa limbah klinis yang memiliki karakter infeksius, produk farmasi kadaluarsa, bahan kimia kadaluarsa, dan lain sebagainya. Nanti silahkan teman-teman monggo dipelajari. Kemudian setelah masuk ke insenerator, ini menjadi limbah lagi. Jadi walaupun sudah dibakar, dia menjadi limbah B3 lagi. Jadi proses insenerasi menimbulkan limbah B3. Berupa apa? Fly ash atau abu dari insenerator. Kemudian slab atau endapan atau residu ataupun ya kerak ya istilahnya. Belum lagi nanti selat ipalnya atau lindinya. Kalau misalnya ada yang cair pada saat kita masukkan ke dalam ruang bakar, kemudian di sana bocor, nah merembes keluar dari pintu masuknya sampah, nah itu kita sebut lindi atau bocoran, dan itu limbah B3 dan seterusnya. Makanya teman-teman silahkan hati-hati nanti pada saat mengoperasikan incinerator, benar-benar limbah yang akan kita masukkan kalau sisa ya bebas dari cairan. Yang cair nanti kita sendirikan, kita masukkan ke dalam mangkok tadi atau panci, kemudian kita bakar tersendiri. Itu kalau teknis kami dulu. Agar insinerator kita juga awet dan tidak mudah keropos, dan batu tahan apinya nanti biar tidak mudah keropos. Nah, teman-teman di surat edaran yang sudah ada, kita melihat di sana contoh-contoh itu penekanannya kepada pemusnahan. Jadi rumah sakit ataupun Pasbiankes itu pemusnahannya dilakukan oleh jasa pengolah limbah. Kalau bisa itu artinya ya kalau kita memiliki insenerator kenapa tidak kita lakukan. Tetapi kalau memang belum memiliki insenerator, maka di surat Menteri Lingkungan Hidup ini diserahkan kepada pihak atau jasa pengolah limbah B3. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman rumah sakit yang belum memiliki insenerator, bekerja sama dengan jasa atau perusahaan pengolah limbah. Dan di Indonesia sudah banyak. Saya tidak bisa sebutkan, kemarin saya membaca, terkini ada kira-kira 14 perusahaan yang eksis dan diberi izin. Yang mungkin belum diberi izin juga banyak. Sekarang bermunculan banyak perusahaan yang ingin mengolah limbah B3 ini, dan izin tentu mengalir ke lingkungan hidup, ke Kementerian Lingkungan Hidup untuk bisa diizinkan. Nah, yang rumah tangga kan sudah banyak sekarang yang wajib juga diolah, sehingga jasa ini dianggap menguntungkan atau perusahaan ini dianggap menguntungkan, sehingga
semakin banyak perusahaan yang minta izin untuk mengolah. Teman-teman, secara teknis, jika kita ingin membeli incinerator, apa? Bodinya. Nah, kalau sudah menyangkut bodi, berarti plat. Platnya, kalau bisa loh ya, tapi kebanyakan yang dibuat itu 6 mili. Nah, 6 mili itu sudah tebal itu. Kalau kerangka mobil, bodi mobil ya kira-kira sudah lebih dari bodi mobil yang terberat sekalipun. Jadi ada yang berani, kemarin ada perusahaan yang saya tanya, platmu ukuran berapa ketebalan? 10 Pak, wow, hebat dong. Di 10 mili itu kan 1 senti. Beratnya berapa ton? Nah, nanti kalau itu ditempatkan di daerah labil, jangan-jangan malah inseneratornya tenggelam. Di contohnya kalau di daerah yang banyak gambutnya, misalnya kita memasang insenerator yang platnya tebalnya 10 mm, ya maunya bagus, tetapi kita mengacu dari porositas tanah. Jadi kalau di sana ada muka tanah yang dangkal, ya kita turunkan. Ruang bakarnya, ruang sampah itu chamber 1, ruang bakar asap chamber 2, mesti ada. Karena di persyaratan tadi, di Menteri Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 ruang bakar asap dan ruang bakar sampah utama. Kemudian pembakarnya, ini idealnya, ya karena ada 2 chamber, mestinya ya 2 burner, itu dibagi chamber 1, chamber 2. Blowernya ya demikian, untuk mengalirkan oksigen, untuk terjadinya pembakaran kan perlu oksigen. Dialirkanlah udara menggunakan blower, masuk ke dalam ruang bakar. Chamber 1 dan chamber 2, berarti blowernya juga 2. Cerobongnya, teman-teman, ini yang kadang kita kalau tidak hati-hati juga sepertinya stainless steel, tapi ternyata plat baja yang di chrome, beda loh ya. Cara mendeteksi stainless steel, bawa aja besi berani itu, mainan anak-anak itu, tempelkan. Kalau stainless steel jelas tidak akan menempel, itu stainless steel. Tapi kalau baja ya mesti menempel. Gampang toh mengidentifikasinya, teman-teman sudah pinter. BTA, batu tahan api, itu minimal spesifikasinya ya Teknokas TN16, ini banyak diproduksi dalam negeri. Di Surabaya banyak ini. Tadi mana Pak Agus itu mungkin memproduksi juga itu. Yang keenam, isolasi panasnya. Iya, isolasi panasnya dari fiber brick SK34 atau lebih, atau fiber keramiknya yang sudah standar SNI, kira-kira begitu. Kemudian di insenerator itu dilengkapi dengan termostat dan termokopel. Termokopelnya untuk mendeteksi suhu di dalam ruang bakar, berapa suhu yang terjadi. Termostatnya tentunya terkait dengan indikator-indikator yang bisa kita lihat dari luar. Pak Matius. Masih terputus rupanya Pak Matius. Ya, terputus Pak. Terputus Pak. Ya. Oh, ini sudah bergabung ya, lagi. Sudah bergabung lagi. Sudah bergabung lagi. Iya. Pak Matius. Oke, sudah ya, siap ya. Oke. Siap. Minta maaf. Ya, ini ya begitulah kira-kira keadaan di Gunung Kidul. Bukit tinggi tapi sinyalnya tidak tinggi. Bukit tinggi sinyalnya tidak tinggi, itu kan terkenal di Gunung Kidul itu bukit tinggi. Nah, ini mandek lagi nih. Wow, tidak apa-apa, sambil harus memang bersabar. Siap. Pintu sampah dan pintu abu, teman-teman. Jadi kalau sebuah insenerator mesti ada 2 pintu. Pintu Screen-nya, sampahnya. Pak. Yes. Mohon maaf Pak, materinya belum tampil. Oh ya, berarti belum share screen Pak ya. Bentar Pak. Saya turun lagi nih.
Oke. Duh, maaf teman-teman, saya mestinya harusnya pergi ke Surabaya atau ke Jogja ini. Yang banyak sinyal. Iya Pak Tena. Iya, Pak Agus sering ke rumah saya di Karangmojo di Gunung Kidul. Wah, lah makanya Pak Tena ini terganggu lah. Iya, aku kan delik no ini. Mas Murtianto senyum-senyum. Tunggu ya Mas Mur, teman-teman ini sudah terganggu lagi nih. Jadi prinsipnya teman-teman sambil menunggu loading saya, di samping ada saluran air dingin dan air panas, di sebuah insinerator itu ada kelengkapan yang wajib ada, yaitu pintu sampah dan pintu abu. Kalau sampah sudah dimasukkan, pintu abu jangan lupa ditutup. Sebaliknya demikian, kalau sudah pintu sampah selesai dimasukkan, kemudian selesai pembakaran, pintu sampah ditutup, kemudian pintu abu dibuka. Kemudian kita tarik keluar, atau ada pendorong yang biasanya ada insinerator yang dibangun pendorong dari belakang. Monggo, modifikasinya bagi teman-teman yang memproduksi insinerator tentunya ada pendorong sampah, atau biasanya ada teman-teman yang manual di sekop, ditarik keluar. Tetapi kalau insineratornya mendinginnya kira-kira 1 jam kan kasihan ini, petugasnya sudah sore, malam, abu harus segera dikeluarkan, atau besok paginya monggo, itu operasional atau SPO. Makanya pada saat kita mengoperasikan insinerator, itu harus ada SPO. Tangki atau tungku bahan bakar mesti disiapkan. Tungku bisa jadi bahan bakarnya berupa LPG, bisa berupa kayu, bisa berupa briket, batu bara, tergantung nanti perusahaan mana insinerator yang membuat dengan bahan bakar apa. Kemarin ada yang presentasi kepada kami, ada produsen insinerator yang sangat menghemat, jadi pada saat terjadi pembakaran, itu sampahnya otomatis menjadi bahan bakar. Jadi sampah yang dimasukkan menjadi bahan bakar, sehingga pada saat bahan bakar ini sudah terbakar atau sampah ini sudah terbakar, burner bisa off sebentar. Artinya panas dilanjutkan oleh sampah yang terbakar. Bagaimana ini? Masalah ini kok belum selesai juga ini. Pak, materi yang mana Pak? Biasa saya screen dari sini, share screen. Boleh Pak? Ya. Materi yang ya, Pak. Mana Pak? Yang sekarang sudah masuk 3C Pak, 3B Pak. 3B, siap. Ya, saya share 3B. dari sini Pak ya. Oke, yes. Ini Pak. Sebentar, belum muncul di saya. Oke, yes Pak, silakan Pak. Oke, saya mesti besarkan di sini nih. Atau saya ini sudah muncul lagi? Sudah kelihatankah? Saya stop dari sini Pak ya, coba. Oke, coba Pak, gantian Pak. Oke. Silakan di-share Pak, dari sana. Oke, sebentar. Sebentar. Aduh, ini saya bermasalah lagi nih. Oke Pak, dilanjut dari Bapak aja. Ini sinyalnya sepertinya masih masalah di saya. Oke. Jadi teman-teman, ini lanjutannya sebetulnya sudah kami siapkan berlanjut tentang materi saya. Ini sudah melonjak ke yang berikutnya. Jadi kami menyebutnya smokeless incinerator itu jika incinerator ini memiliki kapasitas, ya optimalnya adalah 1,5 sampai 2 meter kubik. Ada yang bisa sampai 5 meter kubik. Tetapi bagi kami 2 meter kubik itu sudah, kalau burner yang kita import rata-rata mampu sampai efisiensi 98-99. Tapi kalau sudah 5 meter kubik
barangkali nanti burnernya tidak hanya 2 atau tidak hanya 1 pada chamber 1. Monggo nanti kalau misalnya mengejar target sangat banyak, ini perusahaan tingkat besar, kalau rumah sakit saya biasanya menganjurkan hanya 1,5 sampai 2 meter kubik. Temperatur yang disiapkan di chamber 1 tadi di peraturan menteri 900 sampai 1000 derajat Celcius. Kemudian di chamber 2 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Timernya, operasionalnya bisa 5 detik sudah mulai operasional sampai 10 jam. Jadi kalau pagi misalnya jam 7 bisa sampai larut malam, kita masih bisa mengoperasikan incinerator ini. Dan ingat teman-teman, kalau secara body biasanya boleh, asal kita pendinginannya teratur dan kemudian semua sampah yang terbakar di sana, kalau seyogianya bagi saya, kalau dulu sebagai operator di rumah sakit mengoperasikan incinerator, ya kemudian tidak kita pasang 10 jam kita patok, tidak. Biasanya 3 jam, kita istirahat lagi, mulai lagi. 3 jam itu rata-rata untuk sampah rumah sakit, limbah infeksius, limbah medis, limbah B3, itu sudah musnah. Tinggal nanti kita lihat setelah setengah jam, mendingin, kita buka, kemudian kita sorong lagi, kita balik lagi, demikian. Untuk penghematan listrik, penghematan bahan bakar, dan seterusnya. Memang harus demikian. Sehingga tadi salam K3 kami, petugas operator insinerator itu memang ya berisiko tinggi. Tetap harus waspada, menggunakan APD dan seterusnya. Kemampuan bakarnya, ini aturannya tadi kan sampai 99. Tetapi rata-rata di Indonesia ya 90 sudah pol. Wah, kalau sampai memenuhi tadi ya maklumlah, makanya tadi kalau ingin tuntas sampai 99,999 atau 100% terbakar semua, kita istirahatkan, kita sorong lagi, kita balik lagi, ya manual lagi. Nah, belum ada insinerator yang kemudian bisa membolak-membalik. Mungkin nanti teman-teman yang memproduksi insinerator bisa. Di dalam itu ada kayak balik sate gitu ya. Dayanya seperti ini aturannya, bahan bakarnya bisa solar, minyak tanah, dan sebagainya. Kapasitas tangkinya bisa 200 liter dan seterusnya. Lanjut, Pak. Nah, syarat penunjangnya, teman-teman, rumah pelindung sekalian ini pada saat kontrak, monggo mau dipisah atau mau disiapkan oleh pemasok incinerator, ini menjadi spesifikasi atau tidak, monggo. Tergantung masing-masing pasienkes atau rumah sakit. Mungkin dananya baru bisa beli incinerator. Loh, kalau kami bisa beli, terus belum ada rumahnya bagaimana, Pak? Nah, itu yang jadi masalah. Atau beli rumah dulu, insineratornya menyusul. Monggo, ini kebijakan masing-masing. Tetapi itu bagi kami spesifikasi yang mutlak, karena insinerator bisa jadi, oh Pak, kami punya basement yang tidak ada penggunaannya, atau rumah sakit ini memiliki basement yang terlindung dari hujan dan matahari, boleh nggak digunakan untuk pembakaran? Tergantung, kalau basementnya ini tidak terkait dengan ruang-ruang yang terkait dengan bahan bakar, terkait dengan operasional pelayanan dan sebagainya, mungkin ada parkir ambulan, parkir mobil, ya jangan. Tapi kalau basement ini kemudian kosong hanya untuk gudang saja, ya boleh penempatan insinerator di sana. Nanti rancang bangun asap cerobongnya kita keluarkan ke luar gedung, dan itu saya yakin bisa pemasok bisa memodifikasi itu. Tangga pemeliharaan cerobong, biasanya kalau perlu dicek, kalau ada yang melupas, ada yang panas, mungkin kalau stainless mestinya tidak perlu dicat lagi, tidak perlu dirawat dengan inten. Dan lubang sampling perlu dilihat selalu, karena ini nanti sewaktu-waktu akan kita ambil sampelnya, uji emisinya. Kemudian di sarana penunjang ini harus ada APAR dan sprinkler kerannya. Jadi kalau ada kelebihan suhu, tapi hati-hati menempatkan sprinkler kerannya, kalau misalnya ini menyemprot kontrol panelnya, ya malah bisa merusak incinerator. Jadi di mana letaknya? Kira-kira titiknya ya di burner, misalnya ada ledakan burner atau membaliknya burner. Tapi selama ini belum ada kejadian semacam itu. Tapi kita wajib melengkapinya. Ada kamar mandi, ada toilet, ada shower bagi petugas,
Ini persyaratan K3 yang wajib dipenuhi, persyaratan akreditasi rumah sakit wajib dipenuhi bahwa petugas operasional incinerator harus dilindungi, dijamin kesejahteraannya. Saluran air limbah dari lindi tadi atau saluran air hujan dari rumah pelindung tadi sudah jelas-jelas ada. Kemudian penampungan sisa pembakaran tadi yang berupa abu, karena abu masih termasuk limbah B3, dilaporkan beratnya, jumlahnya, volumenya, dan nanti diserahkan lagi ke pihak pemusnah limbah B3. Biasanya terakhir di sanitary landfill. Dan itu perusahaan tertentu yang boleh melakukan sanitary landfill bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang, karena sanitary landfill akan mengikuti penempatannya di lahan yang diatur oleh Dinas Tata Ruang di Pemdanya masing-masing. Kemudian box panel listrik untuk suplai listrik mesti dibuat di persyaratan akreditasi itu berapa arus masuk, berapa tegangan masuk ditulis. Dan itu untuk suplai kemana saja. Lampu, kontrol panel, incineratornya, dan sebagainya. Penyediaan air bersih tadi untuk toilet dan seterusnya. Penangkal petir jangan lupa. Kalau cerobong asapnya ternyata di daerah yang perlu penangkal petir, ya ditambah penangkal petir, dan seterusnya. Lanjut, Pak. Ya. Ini persyaratan administrasinya, teman-teman. Kalau izin perusahaan mesti ditanyakan. Jadi produsen incinerator itu adalah perusahaan, ya izin perusahaannya, kemudian izin produksinya, izin edarannya atau pemasarannya, izin teknologi ramah lingkungannya, ada teman-teman, izin lolos uji emisinya, kemudian izin operasionalnya bagi pengguna. Pada saat sudah SPK ditandatangani bersama antara pemrakarsa atau pemasok, dan pemasok atau rumah sakit dan suppliernya, perlu bukti uji fungsi pada saat dipasang, serah terima, uji mutu, garansi, jangan lupa. Buku pedoman teknis dan pemeliharaan disusun oleh siapa? Pemasok. Diserahkan kepada pihak pembeli atau rumah sakit. Buku panduan operasional atau SPO, nah disusun bersama biasanya antara pemasok dengan operator atau teman-teman sanitasi biasanya kalau di rumah sakit. Jangan lupa juga disusun bersama MSDS. Sekali waktu produsen incinerator memiliki MSDS, pada saat produksi spesifikasi incinerator yang sama, MSDS bisa dipakai berkali-kali di mana incinerator ini dipasok. Jadi MSDS sekali, tapi buku panduan operasionalnya juga bisa dibuat sekali. Nanti diteruskan oleh rumah sakit yang membeli atau Pemda yang membeli untuk disusun SPO-nya, standar prosedur operasional. Terus Pak? Nah, teman-teman, syarat administrasi lainnya di titik TPS atau incinerator dipasang titik koordinat, dan ini mudah sekali menggunakan HP yang kita gunakan itu otomatis sudah bisa menentukan titik incinerator itu titik koordinatnya berapa, TPS itu titik koordinatnya berapa, dan itu dicetak, dipasang di pintu masuk rumah pelindung atau masuk rumah TPS. SK penggunaan tentang operator, jadi maksud saya SK pengguna tentang operator, jadi direktur rumah sakit atau pimpinan rumah sakit atau pimpinan pasienkes ini membuat SK menetapkan siapa yang mengoperasikan incinerator. Maaf, mudah-mudahan tidak terjadi jika disalahgunakan untuk pembuangan, hal-hal tertentu dibakar di sana kan musnah. Barangkali itu dokumen rahasia, barangkali itu dokumen tertentu, atau mungkin jasad tertentu. Nah, sehingga SK ini melindungi untuk terjadinya tidak digunakannya secara benar incinerator yang ada. Jadwal pemeliharaan perawatan, jadwal pembakaran, tiket petugas, manifest pembakaran, jangan lupa teman-teman. Jadi ini syarat teknis yang mesti diisi. Kemudian sistem pelaporannya, ini ada si lacak, ada si raja, ada si ratu, ada si sultan. Jadi teman-teman mungkin belum ada yang kenal sama sekali, kami kenalkan ini. Jadi penimbul limbah B3 itu wajib mengisi si lacak, si raja, si ratu, si sultan. Nanti teman-teman silahkan, mungkin berdiskusi sudah ada teman-teman yang sudah mengisi ini. Silahkan, saya karena dulu partai lama atau stok lama, saya belum pernah mengisi, sudah dipensiun. Jadi teman-teman di sanitasi yang mengisi ini. Tapi ada ini,
pemenuhan dokumen akreditasi tentunya akan banyak ke hal-hal yang terkait dengan standar manajemen fasilitas dan keselamatan. Audit lainnya, kontrak pengadaan, dan seterusnya. Lanjut, Pak. Kalau sudah selesai berarti lanjut ke 3C, Pak. Ya, itu tadi sudah ke materi 3C. Terakhir. Ada ya Pak Padron ya, yang 3C? Mulis bisa bantu share? Ada, siap-siap. Oke. Ini suara-suara yang pernah saya kenal di dalam diskusi ini. Ayo nanti kita saling berdiskusi, saling memperkuat, memberi masukan satu sama lain. Jadi teman-teman ini contoh legalitas dari pemerintah atau lembaga. Ini citasi dari sebuah perusahaan yang sudah memiliki semuanya. Jadi kalau ingin memasarkan ini biasanya dipasang di sebuah company profile atau leaflet. Nah, kita yakin. Nah, seperti inilah contoh-contoh kalau kita sebagai panitia pengadaan barang jasa untuk menyusun spesifikasi, tanyakan 3 hal ini minimal tadi di persyaratan administrasi. Terus, Pak? Nah, izin insineratornya ini contoh saja di sebuah rumah sakit. Ini kebetulan rumah sakit besar di Jakarta, RSPI Sulianti Saroso. Sudah ada insinerator demikian besar, kemudian ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia untuk mengoperasikannya. Terus, Pak? Ya, ini juga IPAL-nya, kelihatan dari depannya bagus, cakep, tetapi di dalamnya sangat berbahaya. Nah, saya dulu juga seperti itu, Pak, pada saat kami bertanggung jawab tentang IPAL rumah sakit kami di Sarjito itu, mau masuk itu seorang ibu-ibu pengen masuk, Pak, kok indah sekali tamannya, padahal di dalamnya sangat-sangat membahayakan. Jadi kami beri pintu masuknya dengan pot-pot bunga yang indah, gitu, sejuk, biar nggak semata-mata menakutkan, tapi kami berada di dalam itu, wow, sangat-sangat berisiko. Terus, Pak? Nah, teman-teman, ini contoh-contoh insinerator yang ditawarkan oleh teman-teman produsen. Monggo saja, pencanangan Indonesia Bebas Sampah 2020 ternyata malah justru tidak bebas, malah tambah karena ada pandemi. Jadi belum berhasil. Ya, berarti Indonesia tambah sampah gitu ya, bukan bebas sampah. Terus, nah ini contoh juga insinerator tipe-tipe tertentu, ada yang membujur ke belakang, ada yang berdiri tegak, ada yang terdiri dari 2 bangunan pengolah limbah, pemusnah sampahnya chamber 1 itu terpisah jauh dengan chamber 2, dan seterusnya. Monggo saja, ini rekayasa rancang bangun dari teman-teman engineering-nya. Terus, nah sama, hampir sama, hanya di sini kelihatan sudah modern, ada kontrol panel, sudah digitalize. Jadi teman-teman, monggo, ya tentunya kalau sudah modern seperti ini, bagi kami satu perawatannya harus orang-orang yang terlatih merawatnya dan melihatnya dan mengoperasikannya. Kemudian yang kedua tentu kalau sudah menggunakan ya tidak manual ini, otomatis mahal harganya menurut kami, relatif loh ya mahal itu. Bagi kami dulu manual, jadi manual itu penghematan menurut kami sambil untuk olahraga. Tentunya kami dengan APD saat itu. Nah sekarang kalau sudah ada yang modern, kenapa tidak? Kalau PAD-nya atau dana pemerintah daerahnya mencukupi, ya beli aja yang mungkin terkini, termodern gitu. Monggo saja. Ini merdeka. Monggo, terus. Nah, ini produksi bangsa Indonesia sendiri, teman-teman kita di Surabaya ini, bagus-bagus juga. Saya mencermatinya di sini, di bagian atasnya melengkung. Ini secara teknis, dulu kami membedakan antara yang kotak dengan yang di atasnya melengkung. Kalau yang di atasnya melengkung itu batu tahan api di dalam, tentunya bentuk
bentuk sungkupnya melengkung. Di sana nanti akan memperlancar sirkulasi udara panas dan api panas yang membakar sampah. Jadi kalau kotak biasanya mentok siku-sikunya sehingga tidak terjadi sirkulasi secara lancar. Kalau di atasnya melengkung, otomatis terjadi sirkulasi atau perputaran udara panas dan api panas yang membakar baik di bagian atas sampah maupun di bagian samping dan bagian bawah sampah. Nah, tentunya kalau sudah terjadi pemanasan dan pembakaran semacam itu akan lebih menghemat bahan bakar, operasional, dan seterusnya. Terus, nah ini contoh-contoh rumah insineratornya. Monggo saja mau dibuat yang sebagus mungkin kalau perlu ya malah untuk ruang piket dan seterusnya. Monggo, terus. Ya, ini contoh TPS dan contoh petugas APD-nya hampir mirip dengan yang ada di kamar bedah. Bedanya sepatu bootnya. Ya, kalau kamar bedah kan nggak ada sepatu boot. Jadi kira-kira kami seperti itu karena di insinerator ada lindi. Di sana infeksius jelas. Di sana ada debu peterbangan, partikel peterbangan, ya. Infeksius, ya. Nah, demikianlah kira-kira teman-teman betapa kami, teman-teman sanitarian atau pengolah limbah B3 di sebuah fasilitas atau rumah sakit, kami berisiko. Ini di rumah sebelah, gambar sebelah kiri itu memang ada tempelan-tempelan gambar, keterangan titik koordinat, keterangan ruang berbahaya, dan kami sarankan cat dinding yang terang, cat pintu mungkin warna kuning, warna oranye, agar orang silau, sehingga tidak suka di sekitar itu. Jadi kalau misalnya menyejukkan, waduh nanti malah orang berdekatan dengan gedung itu, ruang itu, dan kita memberikan pemaparan yang kurang bagus. Jadi contoh teman-teman, kalau di bagian depan mungkin sejuk biar tidak terkesan berbahaya, tetapi kalau sudah masuk ke dalam, kira-kira warna kuning, warna oranye itu biar menyolok dan tidak disukai orang istirahat di situ. Terus, oke, terima kasih. Ayo kita beli produk Indonesia. Matur nuwun. Ya, terima kasih dari Pak Martinus yang telah memaparkan materi insinerator tadi, yang dapat digarisbawahi bahwa ternyata produk dalam negeri insinerator itu bukan hanya satu, Bapak Ibu. Ada beberapa pabrikan, jadi Bapak Ibu dalam menyusun spesifikasi, kalau perlu presentasi atau mengundang pelaku usaha yang mampu itu, jangan hanya satu, harus minimal 2 atau berapa gitu kalau ada. Jadi nanti yang sesuai dengan kebutuhan itu bisa untuk dijadikan spesifikasi. Jadi tidak boleh mengarah ke satu penyedia. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan yang diutamakan di raise hand. Kalau memang belum ada yang raise hand, ini ada yang melalui chat Pak Martinus. Oh ada, sebentar. Oke, Pak. Ini ada yang raise hand. Monggo. Monggo Pak Bermansyah. Silakan. Oke, makasih ya. Ini saya mau tanya nih sama Mas Tena nih, langsung Mas Tena. Maaf saya manggil Mas Tena nih, tetangga saya dulu di Semarang, biasa panggil Mas gitu ya. Ini Mas Tena, saya kan kerja di Rumah Sakit Jamil Padang nih. Jadi yang permasalahan limbah B3 ini memang menjadi masalah, benar-benar menjadi masalah di kami, gitu kan. Di mana masalah biayanya kami harus mengeluarkan dana besar sekali ini setiap tahun, mungkin hampir mencapai 5M gitu kan. Nah ini bisa dibayangkan. Jadi yang ini maksud saya begini, kami pernah punya insinerator di rumah sakit, tapi yang jadi masalah ini di lingkungan masyarakat. Kalau kita menggunakan insinerator itu, mereka marah dan ribut, bahkan di demo di rumah sakit. Akhirnya kita nggak pernah lagi pakai insinerator itu. Akhirnya kita selalu kirim ke Jakarta. Jadi inilah yang membuat biayanya cukup besar ini. Padahal dibandingkan 5M setahun bisa dapat berapa insinerator gitu kan, hanya untuk sekali untuk sekian tahun kan begitu. Ini tiap tahun ini. Saya cuma
dengan Mas Tena ini minta saran aja. Di Rumah Sakit Jamil ini kan Mas cukup pakar di bidang ini kan. Apa saran Mas terhadap kondisi yang ada di Jamil ini? Apakah memang harus pakai insinerator? Karena bermacam-macam perusahaan yang datang ke sini. Ada yang di luar insinerator, alat yang katanya bisa tanpa asap, tanpa ini itu pakai listrik gitu. Tapi sampai saat ini belum ini kan. Kami belum juga mengambil barang yang itu. Tapi kami hanya sampai saat ini masih mengirim. Mungkin saya minta pendapat ini dari Mas Tena. Itu aja Mas Tena, makasih. Oke. Gimana Pak Padron? Pak Pardon Ya. dijawab langsung? Jawab langsung dulu ya. Jawab langsung, Pak. Wah, ini saya saking kangennya sama Bang Per ini. Ini kalau saya dulu di kampus Undip kan Bang Per gitu, si Kumbang. Selamat siang Mas Firmansyah. Ya, jadi permasalahannya dulu hampir sama Mas Firmansyah dengan Rumah Sakit Sarjito, sama-sama kelas A pendidikan. Kami dulu bermasalahnya seperti itu sama. Tapi kemudian langkah yang pertama kami ambil dengan mediasi dengan masyarakat sekitar. Jadi memang terutama pada saat pada saat kami ulang tahun, rumah sakit ulang tahun, itu kami selalu mengundang bakti sosialnya, kita utamakan lingkungan sekitar. Satu, jadi kita berbuat baik ya setengahnya merayu gitulah kasarannya gitu ya. Tapi Pak Dukuhnya kalau ada acara apa kita ajak, Pak Camatnya kalau ada apa-apa kita ajak. Jadi masyarakatnya otomatis kita aruhke terus ya. Jadi nek wong Jawa ki ngaruhke gitu. Kemudian kita beri informasi, kita diseminasi hasil apa yang kita lakukan di rumah sakit khususnya untuk pengelolaan limbah baik cair, padat, radioaktivitas, itu kita florkan, Pak. Kita tayangkan, ini standarnya, ini hasil kami, ini kualitas kami. Itu sangat penting dan sangat perlu, Pak. Insinerator yang kami operasikan, ini bahannya, ini sampahnya, ini setelah dibakar. Kita tayangkan, Pak. Jadi pada saat mereka datang, sudah maklum. Terus kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi, misalnya kok ada asap, sedikit asap misalnya. Nah, kita jelaskan juga asapnya tidak berbahaya, uji petiknya mengatakan seperti ini, kita tayangkan itu indikator dan hasilnya. Nah, yang kedua, Pak, kita biasanya membakar sampah itu dengan insinerator, itu kita pilih yang benar-benar harus kita bakar. Sehingga Bang Firmansyah mungkin kenal rumah sakit kami itu dengan bank sampahnya. Jadi kami mempelopori rumah sakit memiliki bank sampah. Nah, nanti teman-teman kalau ingin memperdalam, kami menjadi rujukan mungkin se-Indonesia, bahkan sudah disebut selalu oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup, ya diadakanlah bank sampah. Jadi yang kita bakar di insinerator itu betul-betul yang harus dibakar. Contohnya kalau memang plastik dari selang infus, selang transfusi, kemudian sped disposable, apalagi jerigen hemodialisa, itu kita pilih, kemudian kita disinfeksi, disinfeksinya dengan larutan kaporit atau klor atau disinfektan lainnya, tunggu waktu kontaknya 30 menit terpenuhi, sudah bebas kuman. Terus Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor P56 tadi berubah bentuk, kita rajang. Nah, berarti tidak boleh kita gunakan, toh, kita rajang. Jadilah bibit plastik, jadilah plastik kecil, dan itu ada rupiahnya. Maaf, di Jogja kira-kira per kilo, kalau plastik kualitas 1, itu 11.000 sampai 12.000 rata-rata. Monggo, Bang Firmansyah dikembangkan bank sampah, yang kaitannya dengan protes tadi, ya kita PDKT lah. Artinya baik-baikan mediasi, kita ajak bicara, kita tunjukkan mutu dan faktanya, saya kira bisa maklum. Nanti mediatornya dari pemerintah daerah. Kira-kira begitu, Mas Firmansyah. Boleh saya tanya dikit ya? Boleh. Ini moderator, saya langsung aja nih. Iya, Pak, silakan Pak Firmansyah. Saya lanjut aja nih. Mas, saya ingin tahu nih Mas, ini saya sebenarnya kan bukan di bagian itu, saya kan sekarang auditor tugas saya kan. Saya tahu Mas ini, karena memang saya kerja verifikasi harga gitu kan.
Atau di ke saya boleh, kalau Mas boleh sebut di sini nggak apa-apa. Yang paling baik harganya berapa gitu? Biar kita apakah jelek punya kita, saya nggak tahu nih. Harganya berapa yang terbaik? Saya mau tanya nih, nggak apa-apa di sini aja atau ke pribadi. Aduh, nanti Jabri aja. Saya nggak berani saya. Nggak berani. Nanti Jabri aja. Tak berikan referensinya, Mas Bel. Nggak apa-apa. Oke. Yes. Oke, makasih. Ya. Cukup Pak Firmansyah. Cukup. Selanjutnya itu Pak Jana. Silakan Pak Jana. Pak Jana ada? Monggo, Mas Jono. Oh, ini kalau Jawa Mas Jono. Ya ini sudah Pak. Oh ya, oke, kelihatan. Memperkenalkan diri Pak. dulu Pak. Memperkenalkan diri dulu Pak Jana. Silakan. Pak Jana. Bagaimana Pak? Ya. Silakan kalau mau ditanyakan, memperkenalkan diri dulu Pak. Memperkenalkan diri aja dulu Pak. Dari Kabupaten Cirebon. Dari Inspektorat Kabupaten Cirebon. Dan ini memang perlu Pak, materi ini karena berkaitan dengan kita juga melakukan pemerintahan dana desa di desa-desa yang kebanyakan ya pengadaan pembakaran sampah seperti ini. Itu aja Pak, sangat bermanfaat Pak materinya. Terima kasih. Udah ada pertanyaan Pak. Oke Pak Jono, nanti silahkan Pak, kita kirim materinya Pak. Ya, untuk selanjutnya Pak Agus Mulyaman. Silakan Pak Agus, memperkenalkan diri. Ya, nama saya Agus Mulyaman dari UKPPJ di Biro Pengelolaan Barang Jasa Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya juga sedang bekerja untuk KPBU, sehingga ada beberapa hal yang dicoba untuk melihat dari beberapa aspek. Hal yang mendasari adalah bahwa untuk insinerator ini perlu adanya izin pengelolaan limbah, kurang lebih seperti begitu yang saya catat. Kemudian kalau dari sisi pengadaan barang jasa, apakah ini termasuk barang atau pekerjaan konstruksi? Karena di situ ada perencanaan berdasarkan identifikasi kebutuhan, kemudian nanti ada sistem di mana bahwa insinerator ini hanya sebagian dari keseluruhan sistem dalam pengelolaan sampah. Sehingga kita harus membuat perencanaan, membuat organisasi untuk pengelolaan sampah itu. Nah, itu. Jadi pertanyaan yang ingin disampaikan, apakah ini termasuk barang atau jasa atau gabungan dari barang jasa sampai dengan ada konstruksi di dalamnya. Selanjutnya dari sisi... Putus-putus Pak. Putus Pak. Teknis seperti desain detail gambar, kemudian material, ya. Apakah berdasarkan performance? Tadi Bapak penyaji menyampaikan bahwa kita juga harus melihat dari sisi fungsi, ya, dari sisi fungsi. Sehingga kalau rumah sakit itu akan memerlukan insinerator yang seperti begitu, kalau rumah tangga itu akan memerlukan insinerator yang seperti demikian. Dan tentu saja ini harus dirancang sehingga tidak dengan serta-merta barang itu ada di pasar, atau sebaliknya kita harus mencari kesesuaian antara kebutuhan dengan barang di pasar. Selanjutnya bahwa Jawa Barat ada direncanakan untuk membuat atau menayangkan di dalam katalog lokal Jawa Barat. Seberapa mungkin dengan kondisi-kondisi yang barusan disampaikan oleh Bapak penyaji bahwa spesifikasi itu ternyata bisa beragam, kemudian di situ juga ada beberapa perizinan, dan di situ yang paling penting itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi pertama itu apa speknya itu mengarah kepada conformance atau performance, kemudian apakah perlu sanitary landfill, kemudian apakah si insinerator juga perlu memperhatikan boiler dan furnace-nya, kemudian tentang bottom ash dan fly ash-nya juga harus dihitung. Demikian mungkin beberapa pertanyaan, mudah-mudahan
bisa ditangkap pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Yang pertama Pak Agus Mulyana tadi bilang pekerjaan konstruksinya sama inseneratornya itu apa harus gabung satu kesatuan ataukah bisa pekerjaan konstruksinya dipisah dari pengadaan inseneratornya gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Agus Mulyaman dari Jawa Barat. Wah, kebetulan kalau menanyakan tadi langsung insenerator secara detail, tebal plat, kemudian dimensi di dalam setiap ruang chamber itu ada di Bandung, Pak. Di dekatnya dengan PT-nya nggak usah saya sebut, nanti japri saja, Pak. Nanti dikira saya nyponsorkan dia. Ada, jadi yang datang ke kami, kebetulan saya kan orang akademik yang netral, saya tidak boleh berpihak pada siapapun, saya menganalisa saja. Jadi saya di FKUGM belajar mencoba mengantar kepada semua teman yang berkepentingan untuk itu. Pak Agus, jadi saya jadi ingat dengan menyebut KPBU. Nah, sip itu Pak. Kami di Fakultas Kedokteran UGM kebetulan ada tim 9 namanya ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan untuk 2020 Pak, kebetulan bersamaan dengan pandemi. Akhirnya dideklar menjadi sistem nasional, yaitu apa? Pengelolaan limbah medis berbasis wilayah, Pak. Nah, muncul dari situlah kemudian kemarin di workshop atau di seminar 4 kementerian itu, muncul wacana seolah-olah akan ada SKB 4 Menteri. Nah, yang mengatur di pemerintah daerah tentu Kementerian Dalam Negeri. Di sana nanti ada OTD, Pak, atau PTD, atau kalau sampai nanti tingkat kecamatan atau desa mungkin dengan badan usaha milik desa, milik daerah, begitu kira-kira Pak pengelolanya. Nah, di sana kemudian ada sistem kerjasama. Kerjasama itu ya mestinya perusahaan daerah membeli incinerator, kemudian pemerintah daerah pengelolaan limbahnya diserahkan kepada perusahaan tadi dengan KPBU tadi. Nah, kan semuanya mengalir dan kembali pendapatan daerahnya ke pemerintah daerah, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Saya bukan gubernur, bukan bupati, jadi kira-kira mekanismenya begitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Agus, saya menyebutnya kalau insenerator barang, Pak. Karena itu bisa dirancang bangunnya dibawa dari Jogja misalnya, atau dari Bandung ke tempat panjenengan, sudah bisa dirakit. Saya kayak menenteng tas koper gitu aja, barang. Tetapi tidak mungkin Pak, karena insenerator itu kan ada cerobongnya, berarti harus dirakit di tempat. Jadi kalau disebut rancang bangun juga tidak, karena rancang bangunnya sudah di bengkelnya Pak. Saya sebut bengkel atau workshopnya. Kemudian dibawalah pakai satu truk begitu, ke mana lokasi rumah sakitnya, atau penempatan inseneratornya. Disitulah dirancang bangun. Nah, sebelum insenerator ini kita pasang, ada yang namanya rumah pelindung tadi, Pak. Itu jasa konstruksi, Pak. Jadi menurut saya ada 2 pekerjaan. Pengadaan barang, dan pengadaan jasa konstruksi. Nah, mau digabung atau mau dipisah, tergantung PPK-nya berani enggak. Pejabat pembuat komitmennya. Nah, mau digabung atau peraturan daerah lagi, Pak Agus. Saya yakin Pak Agus lebih paham daripada saya. Karena lain daerah, lain peraturan. Kemendagri atau otonomi daerah yang mengatur. Oke, jadi saya kalau misalnya mau pengadaan, panjenengan sebagai aparat pemerintah daerah, ya permen inseneratornya dilihat. Kemudian kalau perlu sebelum akad jual beli, panjenengan studi banding Pak, melihat pabriknya di mana. Jangan-jangan hanya Tengkulak, maaf ya. Pabrikmu di mana? Kebetulan di Bandung ada Pak, jadi dekat. Nah, kalau mau ke Pak Agus itu Surabaya, boleh. Di Surabaya. Tergantung, monggo. Tapi sekarang pandemi, jadi nggak boleh pergi-pergi ya Pak ya. Kira-kira begitu. Gitu Pak Agus, kira-kira? Ya, mungkin ada tambahan Pak dari Pak Muji Santoso. Ya, monggo Pak Muji. Dari Pak Agus tadi yang terkait barang atau konstruksi tadi Pak Muji. Silakan Pak Muji. Gimana? Terima kasih Pak Wardon. Mohon izin Pak Stena. Iya, monggo.
Ya, jadi kalau kita lihat Undang-Undang 2 tahun 2017, Undang-Undang 2 tahun 2017, Undang-Undang Jasa Konstruksi maupun Perpres Pengadaan, yang konstruksi itu Pak, yang berhubungan dengan bangunan Pak. Ya, yang berhubungan dengan bangunan. Kalau insinerator, ya tidak termasuk bangunan ya, kecuali kalau bangunannya sendiri ada bangunannya, ya itu dibelakang sebagai konstruksi. Mungkin bisa apa kerjasama atau mungkin subkonkan, nah gitu ya. Gitu aja Pak ya. Jadi konstruksi hanya yang berhubungan dengan aspek bangunan. Ya, kalau insinerator tidak ada bangunan ya berarti bukan dimaknai sebagai konstruksi. Ya mungkin pengadaan barang yang harus berfungsi dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan termasuk peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup tadi termasuk begitu. Mungkin begitu Pak. Setelah mungkin benar bisa membantu. Terima kasih. Gimana Pak Agus? Ada tanggapan atau cukup Agus? Mungkin cukup saja. Itu kaitannya tadi sebetulnya mau ditanya dengan SNI. Apakah itu produk sudah ada di pasar semua dan ber-SNI atau kita harus menyusun rancangan bangun sesuai kebutuhan? Sebenarnya mau ke sana. Tapi terima kasih atas segala penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Eri Prasetya. Oke Pak, terima kasih Pak kesempatannya. Kenalkan diri dulu Pak. Ya. Bisa ditampilkan Pak videonya. Oke, ya. Di dalam mobil Pak, lagi bawa mobil. Oh iya, apa Pak? Perkenalan dulu Pak. Iya, salam kenal Pak, Pak narasumber dan Pak Budlon. Mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan Pak. Saya dari Bengkulu Pak, dari Kabupaten Mukomuko. Jadi ada terkait dengan insinerator ini Pak. Waktu bikin perencanaannya, apakah itu ada proses penyusunan master plan ataukah hanya kita tetapkan berdasarkan kondisi lapangan dengan melihat dampak-dampak terhadap lingkungan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, insinerator ini apakah memiliki izin operasional Pak? Izin operasional penggunaan insinerator ini, karena ini kan termasuk pengolahan B3. Nah, kalau di regulasi, kalau nggak saya salah baca, koreksi saya kalau saya salah, itu ada izin dari Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi kalau dia di bawah B3 atau sampah ataupun sejenis yang tidak berbaik, mungkin bisa izinnya dari lingkungan hidup sekitar. Tapi kalau yang B3 itu sepertinya menggunakan izin operasional dari Kementerian Lingkungan Hidup. Terus yang ketiga Pak, apakah tetap ada dokumen lingkungan, artinya AMDAL kah, UPL-UKL kah, atau PSPPL sejenisnya? Karena mengingat ini kan grade-nya adalah B3. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Martinus, ada 3 pertanyaan dari Pak Erik tadi. Yang pertama, apakah sebelum menyusun spesifikasi ini, apakah harus ada master plan-nya dulu, atau kajian, atau apa terkait kebutuhan. Terus yang kedua, apakah ada izin operasionalnya. Yang ketiga, apakah harus juga dilengkapi dengan dokumen AMDAL-nya. Itu silakan Pak Martinus. Dianu dulu Pak. Ya, oke. Terima kasih Mas Erik. Wah, ini pertanyaan sangat bagus menurut hemat kami. Kami diingatkan. Jadi tadi terkait dengan izin-izin, betul Pak Erik. Kalau ini kan kita bicaranya kebetulan sejak awal kami menyebutnya limbah B3. Limbah B3 berarti izin operasional sebagai pengolah harus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi kalau yang non medis atau non B3 bisa sampai dinas dan dinas lingkungan hidup setempat, kabupaten atau provinsi, kota atau provinsi. Kemudian pemberitahuannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup, demikian mekanismenya. Tetapi kalau sudah yang namanya limbah B3 ini sampai kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, terkait dengan itu mesinnya sendiri Pak harus punya izin operasional. Jadi artinya pada saat
mesin ini dioperasikan sebagai mesin yang dioperasikan itu berizin. Di izin inilah yang kemudian harus dimiliki oleh setiap pemrodusen bahwa itu sudah layak dioperasikan. Makanya tadi kami sebutkan di peri administrasinya tadi Pak, perizinan itu mesti ada disiapkan oleh produsen, disiapkan oleh perancang, disiapkan oleh pemasok dan sebagainya. Kemudian untuk limbah B3 sendiri, Bapak Perso tadi yang kami bicarakan lebih banyak kepada Pasienkes atau rumah sakit, karena hampir seluruh limbah rumah sakit itu terkategori, terkelompok menjadi limbah B3. Jadi dan kebanyakan memang dari rumah sakit atau Pasienkes. Untuk itu yang non B3 dari rumah sakit malah jumlahnya hanya sedikit, kira-kira hanya 15%. Kalau yang kami pernah teliti itu 15% saja yang non medis atau non B3. Karena benda tajam, infeksius, sitotoksik, obat kadaluarsa semuanya masuk pada limbah B3. Demikian Pak Erik, jadi kami garis bawahi memang benar kalau sudah kita sebagai pengelola, pengolah dan pemusnah sampai kemudian kita memiliki incinerator, pada saat ini sepertinya pintu sedang dibuka untuk memiliki incinerator sendiri, karena kita tadi terkait dengan kedaruratan limbah B3, kita ini bertambah banyak karena adanya pandemi. Mungkin nanti, saya tidak tahu, kebijakan pemerintah, pada saat pandemi mungkin sudah surut, sudah tidak banyak lagi kegiatan laboratorium, tidak lagi kegiatan perawatan isolasi dan sebagainya yang kaitannya timbulan limbah B3-nya, mungkin edaran dan sebagainya akan direvisi, diralat, ditarik, dan seterusnya. Untuk itu pada saat ini, masa pandemi ini menjadi penting, insinerator tanda petik boleh dilakukan, boleh dibeli, boleh dioperasionalkan oleh kabupaten, kota, atau provinsi. Tadi seperti dari Jawa Barat tadi, kami sedang mengajakkan, kami ini di banyak tempat tadi, mungkin Pak Agus ada pengalaman tadi beberapa pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten kota dan provinsi sudah pesan incinerator itu. Bahkan di Jawa Tengah ini saya dengar kemarin dari perusahaan yang datang ke kami untuk nitip spesifikasinya itu 8 untuk Jawa Tengah tahun ini. Nah, wah lumayan itu. Kalau dari sisi harga, wow, fantastis juga. Berapa juta per satu set incinerator. Demikian kira-kira. Itu Pak Erik ya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Okay. Oh ya, satu lagi Pak, yang ada yang belum dijawab, nomor 1 tadi Pak, terkait dengan lokasi Pak. Kalau seandainya kalau kita belum ada master plan untuk pusat pelayanan kesehatan, ini bisa rumah sakit ataupun FKTP mandiri, itu kita menentukan lokasi yang akan menjadi tempat insinerator, biasanya kan yang paling jauh. Tetapi juga kalau seandainya ada dengan lingkungan sekitarnya, ada limbah dan sebagainya, itu bagaimana kita menganalisanya seperti itu? Mungkin ada trik-triknya dari Bapak untuk menganalisa, ataupun apakah memang harus berupa kajian untuk menetapkan titik dari pembangunan dari insinerator tersebut, Pak, atau meletakkan insinerator tersebut. Karena kalau kawan-kawan di daerah kadang mereka agak terlupakan hal tersebut. Jadi hanya mereka mau beli dan membangun, tetapi lupa untuk menetapkan posisi yang pas, yang tidak memiliki dampak di lingkungannya. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Erik, tambahkan bahwa kami pengalaman yang di Gunung Kidul memang ada 2 jenis pengelolaan limbah ini. Kebetulan yang TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu, sudah deal, tinggal membangun sarana prasarananya. Kemudian yang berikutnya akan kami susul pengelolaan limbah medisnya. Nah, kami ternyata di Gunung Kidul sudah jauh dan lama ada master plan itu. Kemudian kebetulan dengan adanya pandemi ini, seperti kayak di pompa, seperti kayak didorong, seperti kayak kemudian harus dilaksanakan segera, sehingga lokasinya kami selalu koordinasi. Tentunya Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan berjibaku bersama Pak. Nah, tata ruang yang biasanya akan mengerti, oh ini lokasi industri, ini lokasi
perumahan, dan seterusnya. Nah, pada saat kita pandemi semacam ini, rumah sakit dianggap sebagai tempat untuk mengelola sendiri, mengolah sendiri selama masa pandemi ini. Silahkan lokasi titik incineratornya, jika rumah sakit akan membeli, tentukan titiknya. Itu tentunya Dinas Lingkungan Hidup yang akan membantu, tetapi teman-teman dari instalasi sanitasi atau sanitarian akan juga bisa menentukan, mengusulkan penempatan titik incineratornya. Gitu. Menurut hemat kami dan yang pernah kami tanyakan juga, selama masa pandemi ini ya bukan diabaikan, ya, tetapi bisalah menjadi pengecualian. Pengecualian kita nanti disusulkan pada saat master plan-nya, disusulkan pada saat studi AMDAL-nya, studi kelayakannya, dan seterusnya. Tetapi sistem pelaporan bahwa kami memiliki incinerator di titik koordinat sekian, itu tadi yang kami sebut untuk dilaporkan, Pak. Biar kementerian di atas kita itu tahu, di sana ada kegiatan pengelolaan incinerator atau pengoperasian incinerator. Itu Pak Erik ya, tambahan aja. Ya. Oke Pak Pacaran. Pak Erik. Ya jadi cukup. Terima kasih Pak. Oh ya, terima kasih. Ini waktu sudah menunjukkan 15.27 kurang 3 menit ini Pak. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak yang ada di chat itu. Yang pertama adalah dari Pak Kusen. Ini apakah sebelum pembangunan insinerator pihak penyedia melakukan survei awal terkait dengan kondisi alam, SDA, air, dan sebagainya? Itu Pak pertanyaannya. Terus yang kedua, apakah kalau stainless murni pada cerobong masih memungkinkan terjadinya korosif? Mungkin dua itu aja dulu Pak. Oke, terima kasih Mas Badron. Langsung kami jawab. Jadi lebih baik begitu kalau kontrak kerjasama atau SPK sudah terbit atau sebelum terbit. Tadi kan sebagai pengalaman dari Jawa Barat tadi, ya jangan hanya 1 atau 2 penyedia. Lebih baik ya 3, kalau saya dulu 3. Jadi 3 itu kita ajak. Jadi masing-masing kita jadwal, kemudian kita presentasi, dan kemudian kita tanya sampai ke situ. Apakah Anda memerlukan kajian lapangan, penempatan insineratornya? Nah, kalau dia peduli sampai ke sana, berarti nilai poinnya lebih daripada yang tidak. Oh sudah Pak, alat kami hanya ringan kok. Nah, sudah bisa kita nilai di situ kredibilitasnya. Jadi kalau dia kemudian mencari titik penempatannya juga di mana, dia akan mengkaji nanti cerobongnya berapa ke sampingnya, ke atasnya, dan seterusnya. Mungkin ada belok-belokan penyediaan air bersihnya. Karena tidak menutup kemungkinan kontraknya bisa sampai kepada penyediaan air bersihnya untuk nyambung pada titik tertentu begitu. Monggo aja, itu kontrak kerjanya tergantung masing-masing SKPD atau masing-masing rumah sakit atau pasienkes. Pada prinsipnya diperlukan agar tergambar, agar terlayout oleh calon penyedia penempatan insineratornya nanti di sana. Nah, yang kedua, stainless murni selama ini yang sudah beberapa yang memasang itu memang dengan ketebalan tertentu dijamin tidak kropos dan tidak berkarat, Pak. Kalau umpamanya tidak berupa stainless steel pun, asal perawatannya cukup intens, kira-kira masa pakainya, masa kroposnya, ketebalan tentunya antara 3 sampai 4 mili cerobong, karena lebih tipis biasanya dibanding bodinya. Itu pengalaman kami dulu pernah mereparasi atau menservis incinerator, itu sampai 5 tahun belum kropos, padahal kehujanan, kepanasan. Nah itu kalau baja yang kemudian dikrom atau dicat tahan panas, itu 5 tahun, cukup bertahan tidak kropos. Tapi hati-hati kalau sudah lebih dari 5 tahun, biasanya titik kroposnya di mana harus kita segera detek, kemudian kita ganti. Dan itu ada banyak jasa perusahaan yang mampu mengganti cerobong incinerator itu. Biasanya pemasok juga bisa menservis juga. Itu kira-kira. Ya, terima kasih Pak Martinus. Waktunya pas 15.30. Nanti kalau mungkin bisa saya garis bawahi bahwa penyedia insinerator di Indonesia itu ada beberapa, dan
produk dalam negeri juga diutamakan adalah penggunaan produk dalam negeri. Jadi Bapak Ibu jangan terpancang pada satu penyedia insenerator, harus beberapa yang, atau bisa juga sounding ke daerah-daerah yang lain yang sudah melaksanakannya, itu yang bisa untuk diadopsi di kota-kota di Bapak Ibu. Mungkin sebagai penutup, Pak Muji Santoso bisa memberikan closing statement, Pak. Silakan Pak Muji. Terima kasih Pak Wardon. Dalam kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada Pak Martinus Sutena yang berkenan sharing membagi ilmunya sehingga kita bisa meningkatkan kompetensi kita lah dalam mengadakan spesifikasi antara lain ini insenerator. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita semua dan semua para pihak, terutama teman-teman dari rumah sakit ini. Demikian kepada Pak Sutena, kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan masih berkenan Bapak nanti di lain kesempatan untuk bisa sharing kembali. Terima kasih Pak. Salam. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Muji. Dan akhirnya kita akhiri pertemuan kita dalam acara menyusun spesifikasi teknis dari insenerator. Kami mewakili dari MS Training Konsultan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ataupun dalam melayani dari Bapak Ibu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ada yang belum bisa terjawab. Kami mohon maaf dan kami juga tak lupa ucapkan terima kasih pada PT Anugerah Global Sukses yang ikut serta mendukung untuk kelancaran acara pada siang hari ini. Demikian kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Terima kasih.